Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda akan membahas latihan soal untuk SKB Formasi Guru SD. Kali ini kita akan membahas kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional untuk materi pokok Bahasa Indonesia SD. Ini adalah video ke-15 yang sudah dibuat. Silahkan teman-teman yang belum mengikuti tryout dan video pembahasannya bisa melihat link yang ada di sebelah kanan atas ini. Silahkan bisa diklik atau bisa dicari di playlist video ini. Sudah ada 14 soal tryout sebelumnya yang saya taruh di kolom komentar video-video yang ada. Sebelum melihat video ini, silahkan mengerjakan soal tryout terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana nomor soal yang sudah betul teman-teman jawab. Kemudian jangan lupa subscribe karena ke depan masih akan Guru Muda bahas mengenai latihan soal SKB khususnya untuk formasi guru kelas. Baik, kita mulai untuk nomor 1. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik, yaitu A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. D. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Pembahasan. Perkembangan bahasa anak usia SD dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama adalah mental. Contoh, anak mulai menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, dari segi psikomotorik. Contohnya, anak mulai menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Kemudian terjadi perubahan fisik, tinggi dan berat badan yang menonjol. Anak juga sudah mulai memiliki gerakan yang bebas dan aman. Anak mampu melakukan koordinasi dan keseimbangan badan. Yang ketiga, dari segi sosial, anak sudah memakai pakaian dengan rapi. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu dan lain sebagainya. Dari segi emosional, anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama teman sebayanya. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. Kemudian yang kelima, dari segi kognitif, contohnya anak menunjukkan kreativitasnya dalam membentuk karya tertentu. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Ini merupakan karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik. Baik, kita mulai untuk nomor yang kedua. Faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak adalah sebagai berikut. Kecuali A. Jenis kelamin, B. Keluarga, C. Keinginan dan dorongan komunikasi, D. Kebiasaan. Pembahasan. Faktor-faktor penyebab perbedaan ada 6. 1. Kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Sebab perkembangan aspek-aspek motorik dan aspek mental berbicaranya lebih baik sehingga lebih siap untuk belajar berbicara. Yang kedua, kecerdasan. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi akan belajar berbicara lebih baik dan memiliki penguasaan bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Yang ketiga, jenis kelamin. Anak perempuan lebih baik dalam belajar bahasa daripada anak laki-laki, baik dalam pengucapan, kosakata maupun keseringan berbahasa. Yang keempat, keluarga.
Semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan semakin sering anak mendengar dan berbicara. Demikian pula, anak pertama akan lebih baik perkembangan berbicaranya karena orang tua lebih banyak memiliki waktu untuk berbicara dan berbahasa. Kemudian yang kelima, keinginan dan dorongan komunikasi. Semakin kuat keinginan dan dorongan untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama teman sebaya, akan semakin kuat pula usaha anak untuk berbicara dan berbahasa. Yang keenam, kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dan memiliki kepribadian yang baik cenderung memiliki kemampuan bicara dan berbahasa lebih baik daripada anak yang mengalami masalah dalam penyesuaian. Sehingga yang bukan merupakan faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak adalah kebiasaan. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang bukan. Lanjut ke nomor 3. Tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal biasanya menggunakan pembelajaran membaca: A. Ejaan per ejaan, B. Skimming, C. Permulaan, D. Cepat. Kita lihat pembahasan. Sesuai dengan kurikulum, maka kelas rendah, yaitu kelas 1 dan kelas 2, menggunakan pembelajaran membaca permulaan, di mana tingkatan proses pembelajaran membaca ini untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Sehingga yang paling tepat adalah C. Nomor 4. Dalam pembelajaran membantu permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode global, C. Metode SAS, D. Metode EJA. Pembahasan. Beberapa metode pembelajaran menulis awal diantaranya: A. Metode abjad atau alfabet. Mula-mula guru memperkenalkan huruf kepada siswa, yaitu A, B, C, D, E sampai Z. Selain yang dipasang di papan tulis, masing-masing huruf tadi juga perlu ditulis dalam sebuah kartu. Satu huruf, satu kartu. Kemudian yang kedua, metode suara. Metode suara juga disebut phonic method. Metode ini merupakan penyempurnaan metode alfabet. Pada metode ini, bukan abjadnya yang diajarkan, melainkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf tersebut. Ucapan huruf-huruf tidak berdasarkan atas bunyi abjadnya, melainkan ucapan hurufnya. Yang ketiga, metode kupas rangkai suku kata. Berbeda dari metode abjad yang ada, metode kupas rangkai suku kata ini dimulai dengan pengenalan kata terlebih dahulu, misalnya mama. Kita perlu juga menjelaskan arti kata mama itu kepada siswa agar mereka mendapatkan makna dari apa yang dipelajari. Yang keempat, metode cerita. Pelaksanaan metode cerita dalam mengajarkan membaca permulaan diawali dengan menghafalkan cerita atau sebuah puisi. Cerita atau puisi itu diuraikan atas kalimat-kalimatnya sampai pada kata-katanya. Dalam mengucapkan kata-kata metode ini menggunakan kata-kata fonetik. Yang kelima, metode global. Menurut teori Gestalt, suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswa. Contohnya, ibu makan nasi disertai gambar, anak membaca tulisan tersebut. Kemudian barulah guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk suku kata, dan kalimat. Yang terakhir ada metode SAS, Struktural Analisa Sintesa. Metode SAS
dilaksanakan dengan menggunakan kartu kalimat dan papan flanel. Mula-mula, guru menunjukkan gambar kepada siswa. Apabila benda itu asli, bisa dihadirkan tentunya. Dalam soal kemudian di atas ada metode eja. Metode eja adalah metode dalam menulis, bukan membaca. Sehingga jawaban yang tepat ini adalah metode eja. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan metode pembelajaran membantu permulaan. Soal nomor 5. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu, kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian, huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah metode alfabet, atau B, metode suku kata, C, metode SAS, D, metode global. Untuk melihat pembahasannya sama dengan soal nomor 4, kita buka lagi. Nah, ini macam-macam metode pembelajaran menulis untuk permulaan ada 6. Maka yang paling tepat adalah metode global. Ya, metode global karena tadi ini. Metode global tadi memandang bahwasannya suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global ini dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswa, kemudian dengan disertai gambar, anak membaca tulisan tersebut, baru guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk suku kata, kata, dan kalimat. Nah, ini hampir sama dengan studi kasus dari soal nomor 5 tadi. Jadi yang paling tepat adalah dengan metode global. Baik, kita lanjut. Nomor 6. Pendekatan menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis dalam melaporkan suatu pengamatan yang disebut A. Pendekatan komunikatif, B. Pendekatan integratif, C. Pendekatan keterampilan proses, atau D. Pendekatan tematis. Kita lihat pembahasan. Ada 4 macam-macam pendekatan dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, pendekatan komunikatif tampak pada butir pembelajaran. Misalnya, mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, ada pendekatan integratif tampak pada butir pembelajaran. Misalnya, menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses tampak pada butir pembelajaran. Misalnya, melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Yang keempat, pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran. Misalnya, menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Jika kita lihat pertanyaannya, maka yang dimaksud adalah pendekatan keterampilan proses. Karena yang ditanyakan pendekatan yang disarankan dalam melaporkan suatu pengamatan.
Sehingga yang betul adalah jawaban C. Nomor 7. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menjawab pertanyaan, B. Membuat kalimat, C. Substitusi, atau D. Persuasi. Pembahasan. Ada 7 teknik menyusun cerita. Yang pertama, menjawab pertanyaan, melengkapi kalimat, memperbaiki susunan kalimat, memperluas kalimat, substitusi, transformasi, dan membuat kalimat. Jadi yang bukan adalah jawaban yang D atau persuasi. Nomor 8. Model pembelajaran menulis cerita atau cerpen di SD meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Menceritakan gambar, B. Melanjutkan cerita, C. Menceritakan pengalaman, D. Mendeskripsikan cerita. Pembahasan. Ada 5 model pembelajaran menulis cerita atau cerpen. Yang pertama, dengan menceritakan gambar. Yang kedua, melanjutkan cerita lain. Yang ketiga, menceritakan mimpi. Yang keempat, menceritakan pengalaman. Dan yang kelima adalah menceritakan cita-cita. Jadi yang bukan model pembelajaran menulis cerita atau cerpen adalah jawaban yang D, yaitu mendeskripsikan cerita. Soal nomor 9. Berikut ini adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi, kecuali A. Menulis tentang berbagai topik, B. Menulis pengumuman, C. Menulis pantun, D. Menulis memo. Pembahasan. Teknik menulis tingkat tinggi dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama menulis cerita. Teknik menyusun kalimat, misalnya menjawab pertanyaan, memperbaiki susunan kalimat, substitusi, transformasi, dan membuat kalimat. Yang kedua, teknik memperkenalkan cerita, baca dan tulis, simak dan tulis, meniru model, menyusun paragraf, menceritakan kembali, dan membuat. Nah, itu adalah teknik menulis cerita. Kalau teknik yang kedua adalah menulis untuk keperluan sehari-hari, misalnya menulis surat, pengumuman, formulir, surat undangan, membuat iklan, atau menyusun daftar riwayat hidup. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tingkat tinggi ada 5. Ini yang sudah tadi kita bahas. Kemudian jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada kegiatan menulis lanjutan ini adalah menulis pantun, puisi, surat, dan prosa. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Menulis tentang berbagai topik. Baik, nomor terakhir, model menulis cerita atau cerpen di kelas tinggi yaitu kecuali A. Menceritakan mimpi, B. Menceritakan pengalaman, C. Menceritakan cita-cita, atau D. Menceritakan kata. Pembahasan bisa kita lihat nomor 9. Di sini tadi sudah disebutkan model menulis cerita di kelas tinggi. Ya, ada 2 teknik. Jadi yang bukan adalah pilihan yang D, menceritakan kata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini, semoga bisa membantu. Jika memang ada kesalahan atau saran, bisa silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Akan saya apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengkoreksi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian silakan subscribe untuk mengikuti channel ini karena akan terus update mengenai latihan soal SKB khususnya guru SD.
Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada orang yang membutuhkan. Semoga kita bisa membantu teman-teman kita untuk berjuang menjadi CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.